Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat semua Bapak Ibu? Terima kasih buat kehormatan yang diberikan untuk saya bisa di tempat ini. Terima kasih Pak Isa. Saya ingin pagi ini datang kepada saudara untuk membahas ini, sesuatu yang sangat saya pikir penting untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan bersama-sama. Saya ingin mengajar saudara hari ini. Saya tidak sekedar mau berkhotbah, tapi saya ingin datang untuk mengajar saudara. Boleh ya saudara? Nanti bagian khotbah, nanti pendeta yang lain yang khotbah buat saudara ya. Boleh kan? Siap pagi-pagi begini menerima pengajaran? Ya. Saya ingin mulai dari sini. Saya pikir sudah beberapa atau sering kali saya datang ke sini dan menyampaikan ini kepada saudara bahwa kekristenan itu adalah bukan agama. Saya pikir sudah sejak ribuan tahun yang lalu saya sudah katakan itu sama saudara. Setuju ya saudara? Bahwa kekristenan itu bukan agama. Nah, salah satu dari begitu banyak sekali tabrakan dan perbedaan antara kekristenan dan agama adalah ini dia. Agama itu selalu bergerak dari luar ke dalam. Coba sama bilang dulu, bergerak dari luar ke dalam. Jadi agama itu outside in. Dia bergeraknya dari luar ke dalam. Jadi yang penting adalah yang di luar. Jadi orang dalam cara berpikir agama kan kemudian begitu kan, selalu mengutamakan hal yang di luar, karena yang di luar itu jauh lebih penting daripada yang di dalam. Bahkan kadang-kadang gini, yang di luar itu akan menentukan yang di dalam. Itu cara berpikir agama ya. Saudara-saudara kita menjalankan ibadah puasa itu kan ditentukan dulu dengan hilal ya. Kalau hilalnya belum kelihatan, mereka belum berpuasa. Jadi yang di luar selalu akan jadi penentunya. Itu cara berpikir agama. Jadi kalau mau beribadah, kita mesti bersih dulu yang di luarnya. Betul ya saudara? Itu cara berpikir agama. Nah, kadang-kadang kekristenan terjebak ke situ lagi kan. Kekristenan kita juga kadang-kadang terjebak gitu. Kita sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang di luar. Tempatnya, apalagi banyak hal, lagu-lagunya, liturginya. Kita kadang-kadang dipengaruhi dengan yang di luar. Padahal sebenarnya kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan itu berbeda sama agama. Kalau agama bergerak dari luar ke dalam, kekristenan itu dari dalam keluar, inside out. Coba bilang sama-sama, inside out. Itu berbeda sekali saudara. Makanya saya cuma ingin datang kepada saudara untuk menyatakan ini, bahwa mari konsentrasi kepada apa yang ada di dalam saudara. Kesalahan kita terbanyak adalah kita terlalu berkonsentrasi kepada apa yang dari luar kita. Kita kurang fokus, kurang konsentrasi dengan apa yang ada di dalam kita. Nah, ini yang penting nih. Saya mau tanya saudara, Kristus ada di mana sih? Kristus itu ada di mana? Nggak tahu sudah ada di mana. Jawabannya ada di mana-mana, karena dia mau hadir. Enggak dong. Kristus itu kan ada di dalam kita kan, betul nggak sih? Itu yang tidak pernah diajarkan oleh agama manapun dalam dunia ini. Sudah pelajari semua agama nggak pernah ngajarin itu. Bahwa semua agama percaya Tuhan. Semua agama mengajarkan tentang Tuhan. Ya, semua agama mengajarkan Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu pencipta. Iya, Tuhan itu luar biasa, maha kuasa. Semua agama mengajarkan itu. Tapi kekristenan berbeda. Kekristenan itu mengajarkan begini, Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang besar itu, Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara itu, telah memutuskan untuk berdiam di dalam kita. Wah, itu yang gak bisa diajarin sama agama itu. Itu kita cuma dapat di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan.
Karena itu yang saya bilang, Tuhan itu memulainya dari dalam saudara. Itu kekristenan. Dia memulai dari dalam saudara. Dia tidak memulai dari luar. Dia memulai dari dalam kita. Di dalam ini yang harus dibaharui dulu. Karena yang di dalam jadi baru, dia akan menentukan. Apapun yang datang dari luar, saudara bisa handle, saudara bisa atasi. Kalau yang di dalam saudara ini benar, yang di dalam saudara ini punya kualitas, yang di dalam saudara ini bertumbuh, itu yang akan menentukan sebenarnya dalam kehidupan. Nah, saya ingin tanya kepada saudara, saya ingin datang dengan pertanyaan ini kepada saudara. Mana lebih mudah buat saudara? Membenci atau mengasihi? Saya ulangi, saya sabar ya saudara. Mana lebih mudah buat saudara, membenci atau mengasihi? Membenci lebih mudah buat saudara. Kalau saya tanya sama orang di luar sana, jawabannya pasti membenci lebih mudah. Dan kalau mereka menjawab membenci lebih mudah daripada mengasihi, saya akan mengerti. Tapi harusnya kalau saya tanya sama saudara, jawaban saudara harusnya bukan membenci. Betul nggak? Mana lebih mudah buat saudara? Ini udah lebih benar ini. Mengasihi lebih mudah dong buat kita harusnya. Betul gak sih? Kenapa lebih mudah mengasihi? Pertanyaan saya. Kenapa lebih mudah mengasihi? Waduh, ini saya mesti balik lagi kepada 20 tahun yang lalu waktu saya pernah datang di sini. Kenapa saudara lebih mudah mengasihi menurut saudara? Coba-coba kita baca dulu. Sebenarnya saya nggak mau baca ini, tapi wajah Anda tuh mendesak saya untuk membaca ayat ini. Kita baca dulu ayatnya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang 9. Mari kita baca dulu sama-sama. Multimedia bisa bantu kita nggak? Ada Bible nggak di multimedia? Oke. Thank you. Multimedianya di mana? Oh, itu laptop apa jadi itu? Oh, bukan. Oh, audio. Oh, bukan laptop itu ya, itu sound system. Sorry, saya pikir Bapak di belakang itu yang multimedia. Oh, ini ya. 1 Yohanes 3:9. Kita baca dulu. 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah, ulang. Ini memang kan khotbah pagi itu susah gampang. Jemaat itu masih antara surga dan bumi. Jadi saya sabar lah. Saya telah memutuskan untuk jadi sabar berhadapan dengan saudara. Oke, kita ulang ya. 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah. Stop dulu. Jangan buru-buru. Kita ulang dari kalimat itu pertama. 2, 3. Sebab setiap orang yang lahir dari Allah. Nah, stop sampai di situ. Saudara lahir dari Allah? Saudara lahir dari Allah? Berarti kalau lahir dari Allah, coba lihat wajah sebelah, yakin gak sih saudara? Yakin? Yakin ya? Saya juga ngeliat saudara, saya juga yakin kok. Jadi kita tidak berbuat dosa dong? Kan ayat ini maksudnya begini, setiap orang yang lahir dari Allah itu artinya apa tuh? Lahir baru. Makanya titik aman kekristenan pertama itu lahir baru, jangan cuma jadi anggota gereja. Jadi anggota gereja nggak ada apa-apa sebenarnya. Sudah jadi anggota gereja, sudah datang ke gereja, tapi sudah nggak ngalamin kelahiran baru, percuma. Maka titik aman pertama di kekristenan adalah saudara harus lahir baru. Coba sama-sama lahir baru. Lahir baru. Lahir baru itu apa? Menerima Kristus dalam hidup kita. Coba kita baca dulu Yohanes pasal 3 ayat 3-5. Ini kita belum selesai, nanti kita pending dulu. Jadi di kalimat pertama. Coba kita baca Yohanes pasal 3. Ini diskusi antara Nikodemus sama Tuhan Yesus waktu Nikodemus, seorang ahli Taurat, datang kepada Yesus tengah malam. Kenapa dia datang tengah malam? Karena takut
takut ketahuan dia sama yang lain. Makanya dia datangnya tengah malam ya, supaya gak ada orang yang lihat masa ahli Taurat datang sama Yesus. Padahal Yesus ini paling dibenci sama mereka kan. Jadi Nikodemus datang kepada Yesus, berdiskusi sama Yesus ya tentang kerajaan Allah. Lalu jawab Yesus kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, kaget Nikodemus. Lalu lihat cara berpikirnya Nikodemus, seorang pinter nih, ini ahli Taurat nih. Ini bukan orang bodoh nih, orang pinter nih. Ini kalau sekarang nih dokter-dokter teologi lah kurang lebih ya ini ya. Nah, ayat 4 bilang apa? Tadi ayat 3 ya. Sorry, kita mulai dari ayat 3 dulu. Ayat 3 dulu. Nah, ayat 3 gini, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Lalu jawaban Nikodemus ini nih. Kata Nikodemus kepada Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Gimana saya udah tua begini katanya, bisa masuk lagi ke dalam rahim ibu saya? Kan Yesus bicara, kamu harus dilahirkan kembali. Karena kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan. Jangankan masuk, melihatnya enggak, kata Yesus kan. Nah, gimana caranya? Kamu mesti lahir kembali. Nah, Nikodemus bingung. Kok saya udah tua begini, udah gede begini, udah bangkotan begini, kok bisa masuk lagi ke dalam rahim? Bagaimana caranya? Kalau saya mesti dilahirkan kembali, berarti saya mesti masuk ke rahim ibu saya lagi. Jawab Yesus ayat yang kelima, "Aku berkata sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka dia tidak akan masuk ke dalam." Nah, apa yang Yesus maksudkan dengan ayat ini? Coba dulu, lahir dari air dan roh. Coba bilang sama-sama, 2, 3. Nah, ini menurut saudara apa nih lahir dari air dan roh? Hah? Apa? Dibaptis. Ayat ini tentang baptisan? Menurut saya bukan, ini bukan bicara baptisan ini. Yesus sedang bicara begini, seseorang kalau dia mau masuk dalam kerajaan Allah, kekristenan kan, kerajaan Allah, hidup di bawah pemerintahan Tuhan kan, dia harus mengalami 2 kali kelahiran. Yang pertama dia harus dilahirkan dari air, yang kedua dia harus lahir dari roh. Lahir dari air itu maksudnya apa, Pak? Ini bukan baptisan, ini bicara tentang ini kelahiran jasmani, Bu. Loh, saya mau tanya ibu-ibu yang sempat melahirkan di sini. Waktu ibu-ibu melahirkan, apa yang keluar? Nah, kok saya lebih tahu dari ibu-ibu yang melahirkan sendiri? Waktu ibu-ibu melahirkan, apa yang keluar, Bu? Air kan duluan kan. Makanya sering dibilang, udah pecah air ketubannya. Baru anak itu lahir kan? Betul nggak? Kenapa air ketuban? Karena bayi itu mendapatkan kehidupan kan dari situ kan. Selama ada di rahim ibunya kan. Makanya begitu bayi itu mau lahir, pecah dulu kan air ketubannya. Itu maksudnya. Jadi manusia itu kalau mau masuk dalam kerajaan Allah, dia harus dilahirkan dari air dulu. Lahir dari air ini maksudnya apa? Oh, firman Tuhan. Ini maksudnya saudara harus lahir jasmani. Kalau saudara lahir jasmani, saudara siapa jadinya? Bukan manusia berarti kan? Makhluk jadi-jadian saudara. Coba bilang dulu, lahir dari air. Ini artinya ini bukan baptisan air nih. Ini lahir secara jasmani. Tapi tidak cukup lahir secara jasmani. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, saudara mesti lahir secara apa? Rohani. Saudara lahir dari roh, dilahirkan dari roh juga. Saudara cuma lahir dari air, tapi tidak lahir dari roh, nggak bisa. Saudara mesti dilahirkan secara rohani. Jadi seseorang kalau mau masuk dalam kerajaan Allah, dia mesti mengalami 2 kali kelahiran. Coba kita sama-sama 2 kali kelahiran. Supaya lebih mudah untuk saudara bisa menangkap apa yang saya ingin sampaikan gini. Kita harus mengalami 2 kali kelahiran, Pak, supaya matinya sekali. Coba dulu sama-sama. Lahir 2 kali, matinya sekali. Lahir 1 kali, matinya 2 kali. Ulang ya, ulang. Lahir 2 kali, cuma mati 1 kali. Lahir 1 kali,
matinya 2 kali. Saudara paham gak dengan apa yang saya maksudkan? Lahir 2 kali itu apa Pak? Lahir jasmani dan lahir secara rohani. Itu lahir dari air dan roh itu maksudnya. Saudara akan mengalami kematian 1 kali. Kapan mati 1 kali Pak? Pas innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sekali aja kita mati. Tapi waktu Yesus datang, kita akan dibangkitkan kan? Terus hidup selama-lamanya. Amin? Ya dong. Kalau saudara cuma lahir sekali, cuma lahir dari air, matinya berapa kali? 2 kali. Kapan mati 2 kali Pak? Pertama innalillahi, yang kedua nanti begitu penghakiman terakhir, itu yang namanya kematian kedua, kematian selama-lamanya. Bisa nangkep nggak saya? Jadi saudara harus mengalami 2 kali kelahiran. Kelahiran yang pertama adalah kelahiran dari air, kelahiran jasmani. Yang kedua, saudara bisa mengalami apa? Lahir secara rohani. Nah, lahir secara roh itu apa? Itu lahir dari Allah itu maksudnya. Itu kelahiran baru namanya. Itu dilahirkan kembali istilahnya. Sama semua istilahnya kan. Lahir dari roh, lahir dari Allah, dilahirkan baru, lahir kembali, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Tadi bahasa Ibu Pak, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Itu kan cuma istilahnya, tapi sebenarnya pengertiannya sama kan. Saudara mengalami sesuatu. Nah, waktu saudara menerima Yesus dan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, maksudnya apa kan? Saudara menerima aja terus. Enggak, kalau saudara terima, dia ada di dalam hati saudara, dia membaharui manusia di dalam saudara kan. Saudara menjadi ciptaan yang baru itu maksudnya. Jadi bisa paham nggak sampai di sini? Masih bisa mengikuti saya? Jadi dia bilang, jangan cuma datang ke gereja, jangan cuma jadi anggota gereja, saudara lahir baru dalam kehidupan saudara. Amin. Itu titik aman pertama. Kalau saudara cuma jadi anggota gereja, saudara cuma lahir sekali, matinya 2 kali Pak. Saya mau nanya, banyak nggak orang Kristen yang belum lahir baru hari ini? Banyak sekali. Karena mereka cuma berpikir mau gini, jadi Kristen itu percaya Yesus, hari Minggu datang ke gereja dan berharap mati masuk surga. Dia cuma berharap mati masuk surga, padahal nggak masuk surga juga. Saudara harus mengalami itu dong, lahir dari air dan roh itu. Saudara harus mengalami kelahiran 2 kali itu, lahir secara jasmani, lahir secara rohani. Itu yang membuat kita menjadi anak Allah kan, amin. Nah kita balik sekarang. Saya berharap saudara paham nih. Kalau saudara nggak paham juga ya serahkan kepada Roh Kudus lah supaya saudara ngerti lah. Saya balik kepada 1 Yohanes pasal 3:9 tadi. Ini kita belum selesai. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak. Nah, saya yakin aja lah. Saya yakin lah. Saudara sudah lahir dari Allah. Coba sama-sama lahir dari Allah. Lahir dari Allah itu apa? Lahir dari roh. Lahir baru. Menjadi manusia baru. Nah, setiap orang yang lahir dari Allah katanya tidak berbuat dosa. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini, waktu saudara dan saya lahir baru, dilahirkan dari Allah, lahir dari roh, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya kecenderungan tidak berbuat dosa. Coba sama-sama, punya kecenderungan. Kecenderungannya apa Pak? Tidak berbuat dosa. Waktu saya belum lahir baru, waktu saya belum dilahirkan kembali, kecenderungan saya apa? Berbuat dosa kecenderungannya. Nah waktu saya lahir baru, saya punya kecenderungan yang baru. Kecenderungan yang baru saya ini apa? Tidak berbuat dosa. Kenapa saya punya kecenderungan tidak berbuat dosa ketika saya lahir dari Allah, lahir baru? Ayat kalimat berikutnya kasih tahu. Sebab benih ilahi. Coba sama-sama, benih ilahi. Benih ilahi itu apa tuh? Coba benih ilahi. Benih ilahi itu artinya apa? Ya ampun. Benih ilahi. Coba sama-sama, benih ilahi. Ini berarti apa ini? Ini benih dari Tuhan kan? Benih ilahi itu benih dari Tuhan kan? Benar nggak? Benihnya Tuhan kan? Benih ilahi. Benihnya Tuhan kan? Kan ilahi itu dari kata alahi kan? Alahi, coba bilang alahi. Ya sama kan sama ilahi kan? Alahi, ilahi. Berarti ini benihnya Allah. Kalau benihnya Pak Ishak kan benih Isaki.
Kan gitu kan? Iya kan? Karena ini benihnya dari Allah, makanya benih alahi atau ilahi, benar nggak? Oke, saya sabar lah. Oke, waktu kita lahir baru, lahir dari Allah, apa katanya? Kita punya kecenderungan tidak berbuat dosa lagi. Waktu saya jadi manusia lama, saya masih hidup dalam kehidupan yang lama, saya hidup dalam dosa, kecenderungan saya berbuat dosa. Karena di dalam saya ada benih dosa. Waktu saya dilahirkan, Mbak, itu yang saya bilang makanya dari tadi kan, Tuhan itu memulainya dari dalam kita kok. Dia taruh benih yang baru dalam hidup kita, benih ilahi, benihnya Tuhan. Waktu benih Tuhan ada dalam saya punya kecenderungan tidak berbuat dosa, Pak. Karena benihnya, benih Tuhan. Tuhan tidak berbuat dosa. Perhatikan, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Coba sama-sama benih. Sudah tahu benih? Pernah makan durian nggak? Tahu biji durian? Itu kan benih durian kan? Itu benih. Di dalam biji itu kan ada benih kan? Pertanyaan saya, saudara yakin nggak, percaya nggak di dalam biji durian itu ada pohon durian? Pernah lihat biji durian kan? Saudara percaya nggak di dalam biji durian ini ada pohon durian, ada daun durian, ada batang durian, ada buah durian, ada nggak? Kenapa ada? Ini benih namanya. Di dalam benih itu ada sebuah gambaran yang komplit tentang sebuah pohon. Boleh saya beritahu sama saudara gini, waktu saudara lahir baru, di dalam diri saudara diinstal sebuah benih baru, namanya benih ilahi. Nah, itu benihnya siapa? Itu punya benih Tuhan. Itu yang membuat saudara dan saya bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Potensinya udah ada. Makanya saya tanya tadi sama saudara, menurut saudara, mana lebih mudah, membenci atau mengasihi? Kenapa mengasihi, Pak? Karena benihnya sudah ada dalam saudara. Saya mau tanya, kasihnya ada di mana? Kasihnya ada di mana? Ada di dalam saudara. Orang di dalam saudara ada Kristus, kok ada benih yang baru itu? Berarti kasihnya sudah ada dalam saudara kan? Sabarnya ada di mana? Sabarnya ada di dalam. Saudara bisa sabar nggak? Kenapa bisa? Karena benihnya sudah ada. Kalau saudara belum lahir baru, saya yakin saudara nggak bisa sabar. Tapi kalau saudara lahir baru, harusnya ini, saudara bisa. Saudara bisa mengampuni orang. Kenapa bisa? Kalau dilihat wajah kan nggak bisa nih kan? Ya kan? Kalau cuma ngelihat wajah mah nggak bisa. Tapi karena di dalam saudara ada sebuah benih yang hebat. Benih Allah dalam diri saudara. Makanya saya yakin saudara bisa mengampuni harusnya. Amin. Sejauh ini bisa mengikuti saya? Oke. Saya mungkin melangkah lagi. Siapa di sini yang pernah kecewa? Enggak, saya nanya siapa? Siapa aja? Kalau saudara nggak pernah ya nggak apa-apa. Kalau siapa pernah kecewa sih? Oke, saya pernah kecewa. Siapa yang pernah marah-marah? Pertanyaan saya gini, kenapa saudara kecewa? Karena ada yang mengecewakan, mulai cerdas nih kan? Karena ada yang mengecewakan, ya kan? Yang mengecewakan itu saya bisa tebak. Yang mengecewakan itu kan bisa orang, bisa situasi, betul itu. Saudara bisa nggak jahatin saya? Saudara bisa nggak fitnah saya? Saudara bisa nggak ngejelek-jelekin saya? Walaupun saya tidak jelek, itu kenyataannya kan. Tapi itu bisa kan saudara jelek-jelekin saya, betul nggak? Pertanyaannya, saya bisa kecewa sama Anda? Saya bisa membenci saudara? Yakin saudara ya? Saya bisa membenci saudara ya? Saya bisa nggak mengampuni saudara? Saya bisa nggak tidak kecewa sama saudara? Loh, berarti yang menentukan yang mana? Saudara atau saya yang menentukan? Ulang ya, nggak apa-apa sih. Ya kan? Saudara ngejahatin saya, bisa? Saya bisa nggak kecewa? Membenci saudara? Bisa? Bisa nggak saya tidak membenci saudara? Loh,
Berarti yang menentukan saudara apa saya? Ini yang saya mau beritahu. Sebenarnya saya mau ngomong ini aja sebenarnya. Bahwa begini, hidup ini tuh sebenarnya adalah reaksi-reaksi dari dalam kita terhadap sesuatu yang datang dari luar. Ulang, nggak apa-apa lah, ini masih pagi ya, ulang ya. Itu yang saya bilang, Pak Ishak, khotbah pagi itu agak susah-susah gampang memang. Kalau susah-susah gampang, banyakkan susahnya daripada gampang. Kalau gampang-gampang susah, banyakkan gampangnya. Hidup ini adalah reaksi-reaksi dari dalam kita terhadap sesuatu yang datang dari luar kita, kan? Bisa diterima nggak sih ini? Bisa dipahami apa saudara? Nah, kenapa seringkali kita kalah dalam kehidupan? Kita kecewa, kita sakit hati, kita marah, kita benci orang, kita nggak bisa ngampuni orang. Sederhana jawabannya, karena konsentrasi kita selalu datang dari luar. Kita konsentrasi cuma apa yang dari luar kita. Kita nggak pernah belajar gini konsentrasi kepada apa yang di dalam kita. Bangun yang di dalam saudara dong. Urus yang di dalam saudara, karena begini, yang di dalam saudara itu penting. Karena kehidupan ini hanya ditentukan dari apa yang ada di dalam saudara sebenarnya. Konsentrasi dong, bangun manusia di dalam saudara, jangan cuma yang di luar dulu. Kita konsentrasi sama yang di luar, makanya kita gampang kalah, kita gampang kecewa, kita gampang terpuruk, kita gampang terlibat dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita selalu gini, gak pernah konsentrasi sama yang di dalam. Saya mengerti bahwa ternyata begini, kehidupan itu adalah saudara harus bangun yang di dalam, karena yang di dalam ini penting, Pak. So cuma urus-urus yang di luar aja. Kita gak pernah perhatikan yang di dalam kita. Padahal gini, yang di dalam kita ini yang menentukan. Kualitas yang di dalam saudara itu akan menentukan semua reaksi-reaksi saudara terhadap sesuatu yang datang dari luar saudara. Makanya bangun yang di dalam saudara. Kalau yang di dalam saudara benar, yang di dalam saudara kuat, yang di dalam saudara bertumbuh kuat, bertumbuh sehat, bertumbuh hebat, saudara bisa atasi semua yang datang dari luar. 2 Korintus pasal yang keempat, mari kita perhatikan sama-sama. Ayat yang ke-16. Ini Paulus bicara itu. Sebab itu kami tidak tawar hati. Coba lihat sama-sama, tidak tawar hati. Tidak tawar hati itu artinya apa tuh? Tidak kecewa kan? Tidak sakit hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak down, tidak benci. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui. Nah, itu yang penting yang di dalam saudara. Yang di dalam saudara berkualitas enggak? Manusia batinia saudara itu dibaharui terus enggak? Kalau enggak, Pak, selesai kita. Kita gampang tergilas dengan keadaan. Kita gampang tersapu dengan situasi. Kita gampang terpuruk, kita gampang hancur, kita gampang marah, kita gampang kecewa, kita gampang kepahitan, kita gampang sakit hati. Kita gampang sekali dikalahkan oleh keadaan. Karena apa? Kita cuma konsentrasi sama yang di luar terus. Kita gak pernah bangun manusia di dalam. Yang di dalam gak pernah dibaharui. Itu masalahnya kita. Ayat 17, coba dia bilang gini. Coba lihat ya. Kalau manusia yang di dalam yang dibaharui, yang di dalam ini berkualitas. Paulus kemudian berkata gini, sebab penderitaan ringan. Coba sama-sama, penderitaan ringan. Menurut saudara, penderitaan yang Paulus hadapi dalam kehidupan dan pelayanannya ringan nggak? Wah, nggak ringan, Pak. Baca 2 Korintus pasal 11 nanti di rumah. Itu Paulus jabarkan semua penderitaan dan kesulitan yang dia alami dalam kehidupan sejak dia terima Yesus, sejak dia melayani Tuhan. Aduh, banyak sekali penderitaan yang harus dialami dalam kehidupannya, Pak. Dia dikejar-kejar, disalahpahami, difitnah, masuk penjara berkali-kali karena pemberitaan Injil. Lalu apa? Dirajam sama batu, dilemparin batu sampai hampir mati. Orang pikir udah mati, ditinggal sama orang. Padahal belum mati, Pak, dia, Pak. Dicambuk, disesal, masing-masing 5 kali 39, 40 kurang 1 kan? 3 kali 39, sudah bilang. Berarti 8 kali 40 kurang 1, sudah bisa tebak sendiri. Apa yang Paulus alami dalam kehidupan. Waduh, banyak
banyak sekali dia begini. Seringkali aku terkatung-katung. Dalam perjalanan, aku gak punya apa-apa. Seringkali gak makan, bukan karena mau puasa memang. Karena memang puasa terpaksa, gak ada yang bisa dimakan. Itu Paulus alami. Tapi ini yang keren gini, dia bilang gini. Sebab penderitaan ringan. Kita tuh kadang-kadang punya masalah di kita bilang, Tuhan aku udah gak sanggup. Kita lebay banget dalam hidup gitu. Paulus mengalami banyak penderitaan. Dan dia penderitaan ringan. Waktu saya baca 2 Korintus ini gak ringan Pak. Tapi kenapa dia bisa bilang ringan? Persoalannya ada di mana? Di sini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Ayat 18 bilang gini kemudian. Nah ini dia. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan adalah pertanyaan saya. Gimana caranya Paulus memperhatikan yang tidak kelihatan? Bagaimana dia melihat yang tidak kelihatan? Apa dengan mata ini? Oh pasti bukan Pak. Dia melihatnya dengan mata ini Pak. Kalau saudara cuma bisa melihat dengan mata ini, saudara cuma bisa lihat yang kelihatan. Tapi kalau saudara bisa melihat dengan mata batin ya saudara, itu yang membuat saudara bisa melihat apa yang tidak terlihat. Jadi yang menentukan apa? Yang di dalam saudara. Kalau yang di dalam saudara rapuh, yang di dalam saudara lemah, yang di dalam saudara nggak berkualitas, yang di dalam saudara kosong, nol, nah selesai. Model kayak bangsa Israel akhirnya gini. Tiap hari bisa melihat mujizat, tiap hari bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi kita tetap kalah, kita tergilas, kita terlibas. Bahkan pelajari bangsa Israel, mereka semua terkapar di padang gurun akhirnya. Kenapa? Karena di dalam mereka nol, nggak ada apa-apa. Di dalam mereka cuma ada Mesir, di dalam mereka tidak ada Tuhan. Gampang sekali kelihatan waktu mereka ketemu masalah, ketemu kesulitan, ketemu situasi yang gak enak buat mereka. Selalu mereka mau apa? Kembali ke Mesir. Ingat lagi di Mesir. Mereka gak pernah ingat Tuhan. Itu cuma mereka bersungut-sungut, mereka menyembah berhala, mereka berbuat cabul, mereka berontak sama Tuhan, mereka mencobai Tuhan, macam-macam mereka lakukan. Itu yang membuat mereka terkapar, terganjal dalam perjalanan mereka. Mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian. Kenapa? Karena di dalam mereka nol. Konsentrasi kepada apa yang ada di dalam saudara. Bangun manusia di dalam saudara, bukan yang di luar. Kekristenan dan gereja masa kini cuma sibuk bangun yang di luar. Kita lupa membangun yang di dalam kita. Padahal gini, yang di dalam saudara jauh lebih penting. Halo? Masih bisa mengikuti saya? Nah, saya sudah mau selesai beberapa menit lagi. Kalau begitu, bangunlah yang di dalam saudara. Nah, yang di dalam ini ada apa Pak? Ya kan? Coba bilang dulu, manusia terdiri dari apa? Coba bilang dulu, roh. Bilang dulu, roh. Jiwa. Tubuh. Jadi manusia itu apa? Oke? Tubuh ini yang di luar ya? Betul nggak? Yang di dalam itu apa? Roh. Yang di tengah ada jiwa, betul ya? Di dalam roh saudara ada apa? Ada 3 fungsi dalam roh kita. Fungsi yang pertama dari roh manusia, saya mau kasih tahu secara cepat saja. Ini sebenarnya pengajaran dasar banget. Saya kemudian mulai mengerti bahwa inilah yang membuat banyak orang gampang tersesat. Inilah yang membuat orang Kristen banyak kalah dalam kehidupan, rapuh banget kita. Karena kita nggak pernah mempunyai kualitas roh yang hebat. Di dalam roh manusia ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama dari roh manusia namanya fungsi persekutuan. Coba sama fungsi persekutuan. Manusia diciptakan Tuhan berbeda dengan binatang dan tumbuhan, walaupun sama-sama makhluk hidup. Apa yang membedakan manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan? Karena manusia ditaruh roh dalam dirinya. Betul ya saudara ya? Di dalam tumbuh-tumbuhan dan hewan tidak ada roh Pak. Kenapa Tuhan kasih roh kepada manusia? Hewan dan tumbuhan tidak. Karena waktu Tuhan menciptakan semua ciptaannya, dia lihat ciptaan yang dahsyat ini, dia tidak menemukan dari semua ciptaan yang luar biasa ini
Satupun di mana dia bisa membangun hubungan, dia membangun persekutuan dengan ciptaannya. Itu sebabnya dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Dia taruh roh dalam diri manusia supaya Tuhan bisa membangun hubungan dengan manusia ciptaannya itu. Karena ingat, Tuhan kita Tuhan yang suka terhadap hubungan. Dia ingin membangun persekutuan dengan ciptaannya, dan dia ciptakan manusia. Dia taruh roh dalam diri manusia supaya manusia bisa bersekutu dengan Tuhan. Waktu dosa masuk, apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi gini kan, waktu dosa masuk dalam hidup manusia kan, roh manusia mengalami blank, mengalami putus, dia nggak connect lagi sama Tuhan. Manusia nggak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Dalam keadaan keterpurukan manusia nggak bisa bersekutu dengan Tuhan, hancur hidup manusia. Karena tanpa Tuhan, manusia nggak akan ada apa-apa. Saudara tahu, di dalam diri saudara, dalam diri manusia, itu ada satu ruang kosong, Pak, yang tidak bisa diisi oleh apapun. Itu cuma bisa diisi dengan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara mau coba isi dengan kekayaan, pengetahuan, apapun, gak akan pernah bisa. Itu cuma bisa diisi dengan Tuhan. Makanya gini, manusia itu kemudian menjadi satu makhluk hubungan. Dia harus berhubungan sama Tuhan, dia harus bersekutu dengan Tuhan. Kalau manusia gak bersekutu dengan Tuhan, habis kita, Pak. Itu yang disebut dengan upah dosa adalah maut. Sudah tahu apa artinya maut? Maut itu kan bukan sekedar mati kan. Maut itu punya pengertian kan putus hubungan, nggak nyambung sama Tuhan. Sudah lihat lampu ini? Mana lampu? Oh, ini lampu ya. Sudah lihat lampu ini? Kenapa lampu ini bisa nyala? Karena lampu ini connect, Pak, nyambung sama sumber listrik dari PLN yang ada di gedung ini. Coba bisa bayangkan lampu ini nggak nyambung sama sumber listriknya, apa yang terjadi? Bisa nyala dia. Mau bagus kayak apa, mau mahal kayak apa lampu ini, nggak akan pernah nyala dia. Sama dengan hidup manusia. Makanya Tuhan menciptakan manusia, di dalamnya dia taruh roh, supaya manusia apa? Bisa bersekutu dengan Tuhan. Coba Yohanes pasal 4 ayat 23. Sini ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 ya. Nah ini. Makanya kenapa waktu kita lahir baru, yang dibaharui itu roh kita, Pak. Waktu saudara terima Yesus, tubuh saudara yang dibaharui apa roh saudara? Waktu saya terima Yesus kan yang dibaharui itu kan roh saya kan. Apa tubuh saya yang di luar ini terus terima Yesus terus udah keren atau lebih keren lagi? Kan enggak kan? Kalau sudah terima Yesus yang kulitnya hitam tiba-tiba berubah jadi putih, kan enggak? Yang dibaharui apanya? Roh. Kenapa roh? Itu mulai dari roh kita. Tetapi saatnya akan datang, kata Yesus, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Coba sama-sama, roh dan kebenaran. Itu rohnya berupa besar apa kecil tuh? Berarti roh apa itu, Pak? Roh Tuhan apa roh kita? Roh kita ini. Sebab Bapa menghendaki penyembah. Berarti begini, kalau saudara tidak menyembah Bapa, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, saudara bukan penyembah Tuhan. Lu ulang ya. Kalau saudara tidak menyembah Tuhan, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, saudara bukan penyembah Tuhan. Itu yang saya bilang ini, pemahaman penyembahan worship hari ini telah mengalami reduksi, pendangkalan. Sehingga kita cuma pahami penyembahan itu cuma aktivitas musikal. Ya ampun, penyembahan itu bukan sekedar aktivitas musikal, bukan sekedar nyanyi-nyanyi main musik, bukan. Itu aktivitas roh. Saudara kalau datang menyembah Tuhan, saudara mesti libatkan roh saudara. Nggak ada roh yang terlibat, itu pasti bukan penyembahan, itu cuma nyanyian. Ayat 24. Allah itu, kenapa kita mesti menyembah dalam roh dan kebenaran? Karena Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Wah, harus cuma datang cuma main musik, nyanyi-nyanyi, harus saudara bilang penyembahan. Belum itu. Kalau roh saudara terlibat di dalam, itu baru worship namanya.
kita, karena kita terjajah sama Hillsong kan. Kita pikir metode penyembahan paling berkenan sama Tuhan, ya penyembahan model Hillsong. Bukan metodenya, bukan modelnya, Pak. Saudara mau nyanyi hebat model kayak Hillsong. Ya, saya tadi bicara sama Pak David. Jakarta tren hari ini kan. Gereja udah kayak konser hari ini. Bagus banget, saudara bisa terhibur di sana. Musiknya keren, lagu-lagunya keren banget. Tapi masa gini, roh saudara terlibat nggak? Kalau roh saudara nggak terlibat, selesai. Itu cuma saudara datang untuk menyaksikan pertunjukan aja. Saya mau tanya, tuh jadi pahami dengan gini. Wah, tapi Pak, waktu kita masuk merinding-merinding kita, saudara jalan jam 2 pagi di kuburan juga merinding. Masa nggak merinding, saudara jalan jam 2 pagi di kuburan? Merinding juga kita kan? Tapi Pak ada yang nangis Pak, jangan diukur dengan nangis dong. Michael Jackson waktu dia masa jayanya, dia konser, orang bisa nangis ya? Lah kalau kita cuma pahami penyembahan kayak begitu, selesai gitu. Makanya roh saudara rapuh terus, karena saudara cuma melibatkan tubuh dan jiwa saudara, saudara libatkan roh saudara. Itu yang membuat roh saudara tetap rapuh akhirnya kan. Kita hadir di penyembahan, kita bilang kita worship terus, tapi kita nggak pernah punya roh yang kuat akhirnya. Penyembahan bukan aktivitas musikal. Penyembahan adalah aktivitas roh saudara pada Tuhan. Suara saudara bisa fals. Bahkan bukan hanya nyanyi, ngomong aja saudara udah fals. Tapi kan bukan berarti begini, kita nggak bisa jadi penyembah kan. Kalau roh saudara terkoneksi sama Tuhan, buat saya saudara jauh lebih penyembah daripada orang yang suaranya bagus. Oke, clear sampai sini? Saya nggak mau terlalu banyak sampai di sini. Jadi mungkin ada sesi khusus untuk membahas tentang penyembahan kita harusnya. Cuma saya agak gregetan aja karena sekarang ini kekristenan masa kini telah mendangkalkan makna tentang worship. Saya kurang terimanya dari situ aja. Bahwa worship jangan dipahami cuma aktivitas musikal dong. Itu aktivitas roh. Amin. Lalu di dalam roh, kita lagi membahas roh sebenarnya kan. Di dalam roh manusia bukan hanya ada fungsi persekutuan, yang kedua ada fungsi yang namanya pewahyuan atau intuisi. Coba lihat sama-sama, intuisi. Jadi lewat roh saudara berkoneksi sama Tuhan, berhubungan, bersekutu sama Tuhan. Nah, lewat roh saudara menangkap pewahyuan dari Tuhan. Intuisi itu apa sih? Intuisi itu pengetahuan yang Tuhan drop dalam diri kita yang sebelumnya kita nggak pernah pelajari. Saya percaya gini, kalau saudara lahir baru, saudara sering ngalami dah. Sebenarnya saudara sering ngalami sebenarnya. Dalam bentuk versi mungkin yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Pernah nggak saudara gini? Tiba-tiba waktu saudara lagi melakukan apa, tiba-tiba gini, tiba-tiba ada firman Tuhan yang saudara ingat, loh, iya ya firman Tuhan bilang begini. Pernah nggak saudara ngalami itu? Itu ya siapa yang drop itu? Tuhan kan, Roh Kudus kan. Nah ditangkapnya lewat apa? Ini saudara atau roh saudara? Roh saudara yang tangkap itu. Itu namanya intuisi. Di Alkitab ada banyak sekali Alkitab cerita soal ini. Saudara pernah nggak baca kitab Daniel? Kitab Daniel pernah baca? Satu kali Raja Nebukadnezar mimpi Pak. Mimpinya itu sangat luar biasa, mengganggu dia kan. Nah waktu dia bangun, dia masih terganggu dengan mimpinya. Cuma persoalan muncul, dia lupa mimpinya. Ya kan gitu kan. Pernah baca di kitab Daniel ya? Dia panggil semua orang pintar di seluruh negeri itu Pak, untuk kasih tahu tadi malam dia mimpi apa. Wah orang-orang pintar pada kelabakan. Dia bilang, Baginda, kalau kita disuruh tafsirkan mimpi Baginda, kita bisa pakai ilmu perbintangan, kita ketafsirkan ilmu ini begini. Kalau bulan itu bicara tentang apa, bintang itu artinya, bintang juga kita lihat nanti dari sisi ini, bisa ditafsirkan. Tapi kalau suruh tebak mimpinya apa, itu yang kita susah. Yang tidur Baginda, yang mimpi Baginda, masa kita yang suruh kasih tahu mimpinya? Ini kan persoalan kan, benar nggak? Cuma namanya raja Pak, raja nggak boleh dibantah kan. Anda percuma jadi orang pintar, kata Nebukadnezar. Kalau begitu, jadi orang goblok semua, jangan jadi orang pintar. Kalau Anda orang pintar, kasih tahu tadi malam saya mimpi apa. Wah, repot Pak. Kalau Anda nggak, semua orang-orang pintar yang bilang orang pintar ini tidak bisa kasih tahu tadi malam saya mimpi apa, saya bantai kalian habis. Wah,
Waktu itu didengar termasuk Daniel ada di situ kan, pejabat-pejabat termasuk pejabat. Daniel sama teman-temannya kemudian lagi bilang, mereka berdoa, mereka bersekutu. Tuhan kasih tahu nggak sama Daniel? Kasih tahu nggak Tuhan? Daniel datang sama baginda, raja yang bukan Tuanku raja. Mimpi Tuanku ini. Artinya ini. Bukannya sedih. Saya mau nanya, dari mana Daniel tahu? Dari mana? Pernah dipelajari oleh Daniel? Tahu selai kacang? Selai kacang tahu. Enak nggak menurut saudara? Kenapa enak? Karena itu hasil pewahyuan. Sudah baca ceritanya tuh. Pertama kali orang menemukan selai kacang. Itu ada seorang petani kacang di Amerika yang stres. Kenapa? Karena waktu dihadapi tumpukan kacang yang hampir membusuk. Krisis sedang terjadi waktu harga kacang jatuh banget. Petani-petani kacang pada nangis semua, mereka panen tapi mereka nggak bisa jual dengan harga bagus. Jadi biaya memproduksinya jauh lebih tinggi daripada menjualnya. Nangis. Tapi ada seorang petani negro, anak Tuhan, dia teriak sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan ini tumpukan kacangku yang berbusuk ini Tuhan. Tiba-tiba dia dapat ting, dia dapat ting tuh. Tuhan drop sebuah pengetahuan yang dia tidak pernah pelajari sebelumnya. Itu pertama kali orang menemukan selai kacang. Tahu nggak saudara, selai kacang itu dibuat dari kacang yang hampir busuk. Tapi dasar kalau pewahyuan dari Tuhan memang yang busuk menjadi enak. Betul nggak saudara? Itu dia. Itu pewahyuan itu nggak pernah dipelajari Pak tadi. Kemarin saya ikut sebuah acara, ada seorang dokter di Kupang, dokter anestesi yang sekarang jadi dokter kecantikan. Sangat terkenal di Kupang. Cowok, dokter laki-laki, tangannya kasar nggak halus. Kan biasanya kalau yang masalah kecantikan itu kan yang cicok gitu bisa ya gitu. Tapi kan ini maco banget dokternya. Dia bisa jadi dokter kecantikan. Dia bilang gini, saya juga nggak tahu kenapa saya mulai berkenan. Tiba-tiba Tuhan kasih aja pengetahuan untuk saya terjun di situ. Itu nggak pernah dia pelajari sebenarnya, dia nggak pernah tahu. Ya dia dokter anestesi masa tiba-tiba lari ke kecantikan kan, nggak nyambung banget kan. Tapi dia saya bilang, Tuhan bisa kasih itu dan saya percaya intuisi itu ada. Itu fungsi roh tuh. Amin. Nah yang ketiga, ada yang namanya hati nurani. Coba sama-sama hati nurani. Sudah belum pernah dapat ini? Tentang roh ini belum? Saya kasih tahu. Yang ketiga itu namanya hati nurani, Pak. Coba sama-sama hati nurani. Hati nurani itu apa? Moral Tuhan yang ditaruh dalam diri kita. Ini moralnya Tuhan yang ditaruh dalam diri kita. Sehingga kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Itu membedakannya bukan jalur pengetahuan Pak. Itu membedakannya pakai jalur hati nurani namanya. Itu ada di dalam roh saudara. Makanya kalau roh saudara kuat, roh saudara tajam Pak. Saudara punya hati nurani yang tajam dan kuat. Saudara bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Saudara tahu nggak mana yang baik, mana yang jahat? Tahu, tapi membedakannya seringkali susah. Contoh, ada orang pinter. Ini contoh aja. Yang ditangkap-tangkap sama KPK itu yang pakai baju oranye, saudara pikir orang bodoh, orang pinter. Itu S2, kadang-kadang ada yang doktor, Pak. Pinter. Tapi kenapa melakukan korupsi? Dia tahu nggak korupsi itu salah? Dia tahu nggak korupsi itu kejahatan? Tapi kenapa dilakukan? Membedakannya susah, Pak. Itu membedakannya bukan masalah di sini, Pak. Itu masalahnya di sini. Itu masalah hati nurani kok. Tahu nggak dia ini uang negara, uang rakyat? Dia tahu nggak? Membedakannya susah membedakan. Kalau hati nurani kita tumpul, hati nurani kita nggak tajam, nggak kuat, susah membedakannya. Mana uang perusahaan, mana uang kita sikat semua akhirnya. Bapak-bapak, kita tahu nggak mana istri kita, mana istri orang? Nggak, kita tahu nggak? Masa kita tidak tahu istri kita, orang kita nikahi kok dia, betul nggak? Membedakannya bisa nggak, Pak? Susah kadang-kadang membedakannya, betul nggak sih? Mengerti maksud saya? Oh, saudara pura-pura nggak mengerti, ya kan? Kan kita tahu istri kita yang mana, istri orang yang mana, kan? Tapi membedakannya seringkali susah. Itu masalahnya di mana, Pak?
Bukan di sini masalahnya. Masalahnya di mana? Di sini, Pak. Makanya gini, kalau saudara, roh saudara lemah, saya yakin banget kita akan mudah kalah dalam kehidupan ini. Betul nggak, saudara? Ulang, roh, jiwa, dan tubuh. Ulang, 2, 3. Roh, jiwa, Dalam roh ada apa? Persekutuan. Terus intuisi, pengakuan, pengetahuan yang di-drop Tuhan, yang kita tangkap, yang sebelumnya kita nggak pernah pelajari, nggak bisa dipelajari. Kalau pengetahuan yang sudah pelajari itu namanya knowledge. Tapi intuisi itu biasanya kita nggak pelajari, itu drop langsung. Yang ketiga, apa itu hati nurani? Moral Tuhan yang ditaruh dalam hidup saudara, supaya saudara bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Terus dalam jiwa ada apa? Dalam jiwa, di jiwa saudara ada apa? Ada pikiran, ada emosi, perasaan, ada keinginan, kehendak, kan gitu kan? Betul ya saudara? Coba bilang dulu, dalam jiwa ada apa? Ah, selalu 3 kan? Dalam roh ada apa? Oh, lupa lagi dalam rohnya ya. Nah, dalam jiwa ada apa? Oke. Waktunya udah cepat nih soal ibu yang kita mau mesti buru-buru nih. Dalam tubuh ada apa? Dalam tubuh ada nafsu makan, nafsu seks. Itu kita Tuhan. Ada yang namanya self defense mechanism, sistem pertahanan diri. Contoh, saya lempar mikrofon ini kepada saudara, apa yang terjadi? Saudara akan mengelak gitu, atau saudara tangkap gitu. Makanya kan, saudara cubit, sakit kan? Makanya saudara kalau ada yang mau nyubit, saudara langsung, jangan gitu kan? Itu dalam tubuh saudara ada itu. Makanya tubuh selalu maunya enak. Pulang, dalam roh ada apa? Coba ya, udah layak saya ya. Dalam jiwa ada apa? Dalam tubuh ada apa? Nafsu apa? Nafsu makan, nafsu seks, sama pertahanan diri, ya kan gitu kan? Oke ya. Nah, Alkitab bilang sesungguhnya di dalam diri kita ini pertempurannya cuma 2, Pak. Coba dulu sama-sama, dalam diri kita belum semua. Dalam diri kita pertempurannya antara 2 kekuatan. Kekuatan apa, Pak? Roh dan tubuh sebenarnya. Jiwa ini netral, Pak. Karena dia di tengah, dia netral sebenarnya. Nah, pertempurannya lebih kepada roh dan tubuh saudara kan? Pertanyaan saya, kalau pertempurannya cuma roh dan tubuh saudara, mana yang menang? Mana yang menang? Ini mulai cerdas ibu. Mana yang kuat yang menang? Yang kuat pasti pemenangnya dong, betul kan? Karena yang kuat pasti akan mempengaruhi jiwa saudara. Kalau roh saudara yang kuat, maka roh saudara yang kuat ini akan mempengaruhi jiwa. Kan saya udah bilang jiwa itu netral. Dia akan mempengaruhi jiwa saudara sehingga pikiran, perasaan, dan keinginan kehendak saudara itu dipengaruhi oleh roh saudara yang kuat. Tapi kalau daging saudara, tubuh saudara yang kuat, dialah yang akan mempengaruhi jiwa saudara. Makanya pikiran, perasaan, keinginan saudara dikendalikan oleh tubuh saudara makanya. Nah, waktu tubuh saudara kuat, dia mempengaruhi jiwa, selesai, roh kita kalah pasti. Begitupun kalau roh saudara yang kuat, roh akan mempengaruhi jiwa saudara, tubuh kehilangan kekuatan, kalah dia. Makanya Paulus bilang, meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, nggak masalah. Yang penting manusia batiniaku semakin dibaharui kan. Itu yang membuat akhirnya dia bilang, dia tidak tawar hati kan. Pertanyaannya gitu, yang kuat dalam diri saudara yang mana? Tubuh saudara apa roh saudara? Jawabannya gampang, yang saudara banyak kasih makan yang mana? Iya kan? Kalau saudara banyak kasih makan roh saudara, saudara banyak bangun roh saudara kuat. Betul kan? Tapi kalau saudara cuma
selesai, Bu. Itu makanya gini, saudara boleh pinter, sekolah saudara boleh tinggi, tapi untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, saudara susah. Saudara blow on banget di situ. Saudara bisa buat keputusan mana yang baik, mana yang jahat. Kenapa? Bukan masalah saudara pinter, Pak. Roh saudara lemah. Itu dia masalah. Ada kaitan nggak kira-kiranya nih antara iman sama roh kita? Mari kita baca dulu sama-sama 1 Timotius pasal 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu kau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman. Dan saudara lihat, iman itu bergeraknya dengan hati nurani yang apa? Oh, berarti ada hati nurani yang kotor, Pak. Ada hati nurani yang tumpul, ada hati nurani yang lemah. Iman bergeraknya dengan apa? Hati nurani, Pak. Saudara boleh punya iman gede hari ini, tapi kalau hati nurani saudara tumpul, roh saudara tumpul, lemah, selesai. Kita lihat ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Apa katanya? Dan karena itu kandas. Itu yang kita ketemu banyak hari ini. Ada artis-artis yang sudah bertobat, katanya terima Yesus, kesaksian di sana sini, cuma gara-gara masalah ekonomi bisa jadi mualaf lagi, bisa hilang lagi. Kenapa kira-kira? Mereka punya iman, tapi mereka nggak pernah membangun roh mereka. Kandas iman mereka. Ada banyak anak Tuhan yang ke gereja sih, punya iman nggak sama Tuhan? Punya. Tapi kandas sebenarnya cuma gara-gara kebutuhan hidup, cuma gara-gara jodoh. Banyak kan anak muda kan cuma gara-gara jodoh, kandas imannya. Karena kau nggak punya hati nurani tajam untuk membedakan mana yang baik, mana yang salah. Saya punya karunia yang hebat, bisa nggak saya kandas? Kalau saya nggak punya hati nurani yang tajam, kandas ya. Baca nanti 1 Raja-Raja pasal 13. Itu cerita tentang seorang nabi muda yang hebat banget. Coba lo sama nabi muda. Ya kayak saya beginilah, saudara. Keren-keren gitulah. Dia datang, ya kan, nyampaikan firman Tuhan kepada Raja Yerobeam. Tuhan berkata begini-gini, wah kamu mesti bertobat. Karena Yerobeam ini jahat kan. Dia menyembah berhala, bangun mesbah mebel buat berhala. Oh dia datang, sampaikan firman Tuhan. Itu saudaraku, Yerobeam mau tangkap dia. Waktu dia mau tangkap nabi muda ini, kejam Pak, tangannya Pak, kejam Pak, kerap Pak, nggak bisa tangkap. Oh Yerobeam ngeri juga, oh dahsyat juga nih nabi ini kan, urapannya kenceng banget nih kan. Lalu di depan mata Yerobeam, saudaraku, tiba-tiba mesbah itu terbelah Pak, des. Kalau anak muda sekarang gila banget, gokil. Mesbah terbelah Pak, des. Tuh tercengang orang-orang yang ada di situ. Saudara tahu? Kemudian Raja Yerobeam bilang gini sama nabi muda nih, pendekatnya langsung beda. Tadinya mau nangkep, tadinya wah mau represif. Wah sekarang mulai berubah. Yerobeam lihat nih urapannya kenceng nih nabi nih. Nabi, ayolah makan minum dulu, saya akan jamu kamu. Wah nabi ini bilang tidak bisa. Tuhan gak kasih saya makan minum, saya mesti langsung pulang. Dan pulangnya pun mesti lewat jalan lain. Dia pulang jalan lain Pak. Ya gak mau dijamu. Wah dahsyat sih nabi ini, keren banget. Ada anak-anak dari nabi senior, hamba Tuhan senior, yang ada di peristiwa itu, ada di tempat itu ngelihat Pak. Lalu mereka bilang dahsyat banget. Mereka pulang, mereka cerita sama bapaknya, hamba Tuhan senior. Coba dong sama hamba Tuhan senior. Saya nggak mau bilang hamba Tuhan tua lah, gak enak. Hamba Tuhan senior, amin. Ya. Wah dia cerita, Pak tadi ada nabi muda hebat Pak. Ada betulnya model-model kayak Pak Elia gitu lah Pak. Keren Pak, dahsyat Pak. Ya kan? Yang benar kalian, benar Pak. Mesbah terbelah Pak. Mana itu hamba Tuhan? Udah pulang Pak. Kejar, kita kejar. Dia udah pulang lewat jalan lain Pak. Nggak tahu lewat jalan mana. Nabi senior ini ambil keputusan kejar ini hamba Tuhan muda. Benar dapat Pak. Ketemu di jalan Pak. Lalu hamba Tuhan bilang ini, hei hamba Tuhan muda, nabi muda,
Aku telah mendengar sepak terjangmu di istana Yerobeam. Keren, luar biasa. Boleh gak mampir ke rumahku, kita sharing-sharing dulu. Sedap, ya kan? Kita ngopi-ngopi dulu, kita sharing. Ya kan? Oh, gak bisa. Gak bisa hamba Tuhan, senior, gak bisa. Saya mesti langsung pulang. Saya gak boleh makan, saya gak boleh minum, saya mesti langsung pulang. Nanti saudara baca di 1 Raja 13. Ini firman Tuhan yang hamba Tuhan senior itu, nabi tua itu kemudian bilang gini, tadi malam malaikat Tuhan telah datang kepadaku dan menyampaikan pesan bahwa engkau harus mampir ke rumahku. Kau harus mampir di rumahku. Saudara tahu, hamba Tuhan muda ini waktu dengar hamba Tuhan senior ngomong, tadi malam malaikat Tuhan telah berbicara kepadaku. Dia ikut, Pak. Karena malaikat Tuhan yang bicara kan. Dia ikut. Dia mampir ke rumah hamba Tuhan senior ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan marah. Waktu Tuhan marah, hamba Tuhan ini pulang. Selesai dia makan minum, dijamu oleh hamba Tuhan senior ini, dia pulang. Di tengah jalan dia diterkam singa. Mati. Tragis. Karunia yang hebat. Tanpa disertai ketajaman roh. Selesai. Amin. Itu yang saya bilang, banyak orang bisa disesatkan hari ini. Saya baru ngerti, oh iya, kenapa banyak anak Tuhan senang dengan pengajaran-pengajaran yang palsu ini. Karena engkau gak bisa lagi punya ketajaman untuk membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Kenapa? Rohmu lemah. Hari ini bangun manusia di dalam saudara. Waktu saya terbatas. Tuhan berkati saudara. Selamat membangun manusia rohani saudara. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.